Perkenalkan, nama saya Emma Zulfika Putri, NIM 19313131080, kelas 6C PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Ada dua. Yang pertama, saya menemukan studi kasus broken home pada anak. Yang kedua, studi kasus bullying pada anak. Studi kasus yang pertama yaitu broken home pada anak. Anak yang saya temui yang broken home itu pada perceraian ayah dan ibu, dia lalu menjadi anak broken home. Dia aktivitasnya sehari-hari memikirkan itu, jadinya anaknya sangat nakal sekali dan tidak patuh terhadap orang tuanya. Karena anak yang broken home itu biasanya nakal. Yang aku temui itu juga nakal anaknya, dan dia dari kecil sudah melihat ayah dan ibunya dalam perceraian, jadi hidupnya dari kecil tidak bahagia dan tidak ada yang memikirkan dia. Jadinya dia sangat nakal kepada teman-temannya dan tidak baik pada teman-temannya, karena terjadi permasalahan konflik pada rumah tangga ayah dan ibunya, menjadi anak yang broken home itu. Anak yang broken home itu yang saya temui itu anaknya nakal sekali di sekolahan, tidak patuh sama gurunya, juga orangnya sangat tidak baik karena tahu ayah ibunya seperti itu. Anak kecil umur 4-5 tahun itu seharusnya masih mempunyai kasih sayang ibu dan ayahnya, dan itu orangnya tidak memiliki kasih sayang dari sejak lahir, dan orangnya membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Dan anak itu setiap akan kemauannya tidak ada yang menurutinya. Jadinya anak menjadi korban dari permasalahan keluarga yang menyebabkan dia harus kehilangan perhatian, kasih sayang, dan apa aja yang ada di rumah tangganya dari ayah dan ibunya. Kondisi perceraian orang tuanya dalam kehidupan mereka menjadi dampak bagi anak untuk kenakalannya. Artinya anak itu berpengaruh kepada orang tua untuk mendapatkan kasih dan sayangnya. Anak broken home itu mendengarkan semua permasalahan yang ada di keluarganya. Jadi anak tersebut mendengarkan pertengkaran pada ayah dan ibunya setiap hari. Jadinya dia berpikir, ayah dan ibu kenapa ya kok setiap hari bertengkar. Anak tersebut menjadi kena mentalnya, dan anak tersebut berpikir lebih dalam, kenapa ya setiap hari kok bertengkar terus. Jadi anak itu menjadi nakal karena tidak keurus sama orang tuanya sekali.
adanya cuma pertengkaran setiap hari pada ayah dan ibunya. Solusi untuk anak yang broken home sejak dini yaitu 1. Jangan memperlihatkan permasalahan di depan anak. Maksudnya, meskipun kondisi keluarga yang sedang ditimpa banyak permasalahan, orang tua terutama ibu harus dapat menahan dan mengontrol emosi serta lebih pekat pada perasaan anaknya agar anaknya bisa merasakan senang dan bahagia tanpa harus masuk ke dalam permasalahan yang dihadapi orang tuanya. 2. Ajaklah anak untuk berpikir positif dalam segala kondisi. Mengajak anak untuk selalu berpikir positif dalam segala kondisi yang dihadapinya. Memang tidak mudah untuk anak itu berpikir positif, namun dalam kondisi yang membuat seakan kita menyerah, agar anak memberikan terus termenung sedih dan selalu berpikir negatif bukanlah solusi yang tepat. Ajarkan anak dengan pelan untuk mulai bisa menerima kenyataan dan mencoba berpikir positif. 3. Jangan biarkan anak menyesali diri. Jangan sampai membiarkan anak menyalahkan diri atau menyesali dirinya sendiri. Kondisi ini nanti menyebabkan anak melakukan hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Hal ini pula menjadi faktor kenakalan di lingkungan masyarakatnya dalam yang saya ceritakan tadi seperti itu. 4. Mencoba hal-hal baru. Ajaklah anak mencoba hal-hal yang baru selama itu dapat bersifat positif dan membentuk karakter anak yang positif agar pikirannya tidak negatif. Misalnya mencoba hobi yang baru ke tempat baru yang mengasihkan untuk anaknya dan pikirannya agar lebih fresh. 5. Jadilah tempat berbagi untuk anak. Masalah yang terjadi pada Anda dan orang tuanya janganlah sampai mempengaruhi peran Anda sebagai orang tua. Jangan membiarkan anak merasakan beban tersebut sendirian. Cobalah menjadi berbagi untuk anak sehingga segala keluh kesah yang anak rasakan dapat tersalurkan dengan baik, tidak menyebabkan anak mencari perhatian di tempat lainnya. Yang keenam, butuh treatment khusus. Anak yang menyebabkan kenakalan remaja atau bahkan menyebabkan gangguan jiwa pada anak karena merasa tidak siap dengan kondisi yang dialami oleh orang tuanya. Broken home mengalami trauma yang terkadang sulit disembuhkan hingga dewasa. Itulah dibutuhkan treatment khusus. Kasus yang kedua yaitu anak yang mengalami bullying pada orang-orang yang tidak menyukai anak tersebut. Anak yang saya temui itu mengalami bullying karena tidak mempunyai ayah. Dalam perceraian itu, ayahnya tidak pada orangnya dari umur 2 tahun, dan di sekolahannya dia mengalami bullying pada teman-temannya. Teman-temannya mengejek
orangnya mengatakan, ayah kamu kemana, kok nggak pernah kelihatan, kayaknya kamu tidak mempunyai ayah. Terus dia sampai rumah bilang pada orang tuanya dan nangis-nangis, menjadi trauma pada seorang anak bullying itu. Jadinya dia takut pada keramaian karena adanya bullying di sekolahan tadi yang ada di sekolahannya. Anak dalam seumur segitu seharusnya tidak mendapatkan trauma korban bullying itu, karena anak umur segitu harusnya mendapatkan kasih sayang pada orang tuanya. Itu cuma mendapatkan kasih sayang dari ibunya, ayahnya udah meninggalkan dia, dan sampai sekarang dia tidak tahu siapa ayahnya dan tidak mengenalinya. Jadinya dia memberikan solusi pada anak korban bullying itu. Sebagai orang tua, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika menghadapi anak korban bullying. Berani membela diri, tidak membalas, memahami bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, fokus pada hal-hal positif yang ada di dalam diri, berdiskusi atau mengobrol dengan orang dewasa. Cara menyemangati korban bullying agar tidak menjadi trauma. Memotivasi dan menghadapi anak korban bullying, dan caranya juga berbeda-beda. Namun yang paling penting adalah fokus dalam mengajarkan anak untuk mencintai diri sendiri. Ada jenis bullying yang perlu diketahui oleh orang tua. Mengetahui jenis-jenisnya sangat penting. Orang tua bisa mengerti dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menghadapi anak menjadi korban bullying. Ada beberapa referensi untuk jenis bullying. Ada jenis bullying secara fisik, secara memukul, menendang, mencubit, sampai menghancurkan barang milik anak lain. Yang saya temui itu bullying secara fisik, dia menghina anak tersebut. Ada kegiatan khusus yang bisa dilakukan dalam menghadapi anak korban bullying untuk membantu trauma pada anak tersebut. Ketika anak sedang bercerita tentang kegiatan sehari-harinya, tanyakan bagaimana perasaannya, apa yang membuat nyaman dan tidak di kesehariannya. Ini membantu anak agar lebih terbuka dan tidak sungkan ketika ingin bercerita. Memberikan kegiatan khusus, Anda bisa memberikan dukungan pada anak dan menjadi pendengar yang baik. Cara memberi dukungan pada si kecil, mengajak anak bercerita sambil bermain. Sekian video yang saya tampilkan tadi. Ada 2 kasus. Yang pertama, kasus broken home. Yang kedua, kasus korban bullying. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam memberikan solusi yang saya berikan tadi, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.